Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, masalah tayamum sudah hampir selesai sampai pada hukum jabirah, yaitu hukum balutan. Balutan bisa plester, bisa gips, bisa perban dan segala macam. Yang intinya orang yang sedang dalam keadaan luka dibalut, ya. Artinya ketika pakai air itu nggak bakalan masuk ke tubuhnya dia. Nah, maka di situ dia harus ada namanya tayamum, ya. Jadi selesai sudah pembahasan furudut tayamum, fardu tayamum, mesti kita udah tahu. Alhamdulillah. Di pelajaran kita yang sebelumnya. Kemudian syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum, alhamdulillah. Kemudian hukum luka. Kalau lukanya itu bukan luka ringan, tapi luka yang berat, yang memang kondisinya nggak boleh kena air. Ya. Kemudian ada lagi luka ini, kan tadi terbuka itu luka. Ada lagi lukanya tertutup, artinya pakai balutan. Tapi belum tentu luka, patah tulang juga dibalut. Nggak mesti luka, dibalut. Nah, disinilah permasalahannya. Ada balutan yang memang kondisinya nggak berat, ya nggak ditutup. Tapi ada kondisi yang berat. Ya, baik. Berbicara tayamum, ada kondisinya karena tidak adanya air. Cuma tayamum aja tuh. Ya, kondisi tidak ada air. Sudah dibahas, ya, kondisi nggak ada air itu bukan hanya sekedar ada di rumah kita, di tetangga kita nggak ada, tapi kita harus cari dulu minimal satu kampung dah, satu kelurahan. Kalau nggak ada juga baru dia tayamum. Itu karena kondisi nggak ada air. Ada kondisinya dia tayamum karena memang tidak boleh kena air. Atau bukan kena air, tapi memang nggak kuat kena air. Mungkin dia lagi di Eropa, kalau dia rasa-rasanya puncak, bisa juga sih ya. Cumanya kalau mungkin kondisinya demam banget. Belum masuk kamar mandi tuh udah menggigil gitu. Lain kalau masuk kamar mandi, kita masih normal, masuk kamar mandi kena air, itu masih kuat tuh. Tapi ketika bangun gitu udah, paham nggak? Belum lihat air, belum. Ya mungkin karena sakit atau kondisi apa. Nah itu bisa dia tayamum. Berarti sama sekali nggak kena air. Paham ini? Ada yang kondisinya ada air, dia sakit, tapi sakitnya lukanya yang nggak boleh kena air. Tuh, paham ya? Berarti pakai air juga, tayamum juga. Amin. Kalau tayamum bisa oke, jadi gampang. Baik, ya. Misalnya, ya nakal juga dia malam sama istrinya. Pas pagi nggak kuat, dingin. Lagi datang, badan langsung lagi anget. Pagi sakit. Nggak mungkin dia kena air. Ya, dia aja udah menggigil. Nah, tayamum sudah. Baik, dia hadas besar maupun dalam keadaan hadas kecil. Maka dia tayamum. Jelas loh ya? Berarti nggak menggunakan air. Pahamin ya? Karena tayamum ada yang disertakan dengan air juga. Wudhu, maksudnya wudhu. Wudhu juga, tayamum juga. Kalau ini nggak pakai wudhu, emang nggak boleh kena air. Kan wudhu itu pakai air. Ingetin ya, wudhu itu pakai air. Kalau nggak pakai air, namanya bukan wudhu. Airnya juga harus mensucikan. Kalau pakai air susu, namanya bukan wudhu. Pakai air teh, bukan wudhu. Wudhu itu syaratnya harus
suci mensucikan airnya, nggak harus 2 kula, nggak, yang penting suci mensucikan. Adapun 2 kula 3 kula nanti syarat air itu. Dah, kalau tayamum syaratnya harus dengan tanah. Kalau bukan tanah yang berdebu, tanahnya berdebu, maka bukan tayamum namanya. Dia misalnya di atas bangku pesawat nggak ada tanahnya, itu sih bukan ini, kita pakai mazhab Syafi'i, dan di kitab-kitab yang biasa kita baca dari guru-guru kita ikutin ilmunya. Nggak bisa orang bersih, kecuali kali itu pesawat diaurin debu tanah, bisa jadi. Paham ya? Makanya anak sarankan bawa tanah sendiri. Pahamin tuh ya, bawa tanah sendiri yang udah diajarin, tanahnya berdebu, bukan tanah biasa begitu, udah berdebu dikit aja dibawa. Ya, bolak-balik pesawat nggak bakal habis, karena kan kita pakai lagi, bukan habis pakai dibuang, dipakai lagi, berapa kali pakai nggak bakal habis. Baik ya, cuma kalau zaman sekarang dibilang kita mesti di pesawat, sebenarnya hal yang nggak mesti kita lakukan. Kenapa kita nggak mesti lakukan? Karena waktunya kalau kita tahu ilmu-ilmu kita sholat, itu kayaknya nggak kena. Kita di bandara, dari rumah udah jauh di bandara. Jamak sudah. Kalau memang lebih dari 90, jamak kosor. Kalau kurang dari 90 ya jamak aja. Masih boleh 60, 70 ya jamak aja, jangan kosor, jamak. Kita datang mau naik pesawat sampai asar, ya kita jamak takdim. Di sono banyak musola yang namanya bandara. Baik bandaranya kita masih di luar ataupun yang udah di dalam, udah tinggal nunggu naik. Pernah naik pesawat gak nih? Pernah kan? Gitu. Ada kita di luar terminal sampai kita masuk di sampai kita masuk di dalam itu. Ya, sampai kita udah masuk di dalam, udah tinggal tunggu tinggal masuk pesawat, masih ada. Buat sholat. Ya, bahkan buat ngerokok masih ada. Jadi nggak ada yang susah. Tapi perjalanan 9 jam. Perjalanan 9 jam itu masih mudah. Suruh masuk ya. Ya. Jalan 9 jam itu masih mudah. Ini tadi yang dia bilang jalan jam 4 sore. Berarti jam 2 kita sholat. Jamak. Selesai. Kemana? Ke Arab Saudi yang 9 jam. Jam 2 sampai 9 jam berapa? 11 jam. 11. Sampai sono 11. Enggak. Itu hitungan kita. Kita udah di sono enggak 11. Kurangin 4 jam. Jam berapa? Jam 7. Mau jam 8 kek, mau jam 9 kek. Karena prosedur keluar. Taruh. Bisa sembahyang jamak takhir. Berarti ada sholat gak di pesawat? Gak ada. Mau kapan? Malam jam 8. Pernah berangkat. Amumi ane kalau salah sampai malam. Ya, malam jam 6, jam 7, taruh jam 8 kita berangkat. Di bandara kita masih bisa sholat apa? Maghrib sama Isya. Oh enggak, jalannya jam 6. Pas banget tuh, pas maghrib. Bah, gampang tetep. Kita berarti nggak sholat maghrib kan? Orang pas banget. Belum sempat kita di pesawat. Udah gampang. Niat akhir. Jam 6 sampai jam 6, 9 jam. Berarti jam 9. Paham nggak? Jam 6 berarti jam 9 jam berapa? Jam 3 pagi. Itu hitungan kita. Di Indonesia jam 6 berarti jam 3 pagi. Sampai sono kita yang di sini, oh iya tuh saudara gue jam 3 pagi udah sampai di sono. Jam 11. Udah pinter kan? Jam 11 bisa gak sholat? Sholat. Nggak ada yang sebenarnya dipermasalahkan mau sholat. Karena di sholatnya nggak pernah tahu jamak. Jadi pikirin sholat di situ. Itu yang jauh. Paham nggak? Ya alhamdulillah mudah-mudahan. Kalau memang terjadi harus sholat di pesawat, yang tadi syaratnya pakai tanah tayamum. Kalau pakai air masih bisa kok sedikit. Ini kamar mandi pakai ini. Pakai air sedikit-sedikit, apalagi air dipegang kan nyala tuh, udah langsung bisa. Kan Anda udah praktekin cara wudhu pakai segelas segini aja jadi, lebih dikit dari ini. Dan yang wajib-wajib aja dan cukup sekali. Kelar gak? Kelar. Ya sudah tuh ya. Itu permasalahan kalau nggak ada air. Kalau masih ada air, wudhu masih ada air kok. Apa itu tayamum? Kan hukumnya kalau nggak ada air. Ketika ada air, batal itu tayamum.
Di pesawat ada air nggak? Ya udah. Kecuali nggak ada air. Kalau air itu untuk kebutuhan minum, nggak boleh. Anda tanya tuh air yang di pesawat, tanya buat minum bukan? Bukan kan? Buat istinja, ya istinjanya pada pakai tisu. Gak kekurangan insya Allah. Sebenarnya, tapi nggak ada yang lakukan kok. Tanya hari mana, ikut. Nah, ini nggak sholat di pesawat. Orang waktunya luas kok Allah kasih. Ada jamak lagi. Ya jangan diberat-beratin, jangan disusah-susahin. Udah, tapi kita belajar tayamum. Karena tayamum itu bukan hanya di pesawat. Kondisinya kalau nggak ada air. Baik, kemudian apalagi kondisinya? Kalau ini kebetulan orang tersebut sakit. Nggak boleh kena air. Atau sangat menggigil. Mungkin di puncak, mungkin lagi di mana yang begitu. Baru bangun udah menggigil nggak kuat. Wah mati dah gua nggak kena air. Tayamum. Pakai air nggak? Enggak, pakai tanah tadi kan syaratnya. Udah. Nah, bagaimana kalau dia kondisinya dalam keadaan jabiroh? Jabiroh apa? Balutan. Ya, air boleh kena badan yang lain, cuma di situ dia ada balutan. Balutan ini bisa luka. Kalau baret-baret aja jangan ditutup. Ya, jangan ditutup, nanti berat inti suruh kodok nanti. Ya, paham ya? Ini biasanya kalau yang diperban itu lukanya yang sangat luar biasa. Kalau nggak luar biasa sih dokter aja juga nyaranin untuk apa? Untuk diperban. Nggak ada penyaranan. Nah, ya. Kondisinya kalau harus diperban juga, diperban atau di gips ini permasalahannya bisa luka atau juga bisa karena patah atau apa aja. Kondisinya artinya ada perban atau gips atau sesuatu yang menghalangi masuknya air di tubuh dia tuh. Baik luka maupun patah tulang, di gips lah, diperban. Nah, ini caranya. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirah. Kaifiyah tata cara wuduknya. Wuduk dia, bukan tayamum sebenarnya. Wuduk, tapi ntar tari tayamum. Karena apa? Ada balutan. Yang mana balutan ini kalau harus dibuka, buka. Copot. Kenain air, nggak jadi masalah. Dulu Anda pernah kan luka juga dan sebagainya. Anda tetapin wuduin aja. Paham gak tuh? Asal kena, jangan digosong, nggak usah. Siramin seret aja, Anda langsung lap. Anda bawa lap tuh. Anak-anaknya juga waktu itu. Yang biasa tuh, luka. Nah ini wudhu udah lap. Emang nggak diperban sama dia. Paham ya? Jadi nggak usah susah-susah banget, enggak. Tapi bagaimana kalau kondisinya memang harus diperban? Nah, ini permasalahan. Baik ya. Udah ya, gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kondisinya memang harus diperban? Ya tawaddo. Pertama, dia wudhu sehingga yasila ilal adwil ladzi alaihi satir. Dia berwudhu sampai di mana anggota tubuhnya yang tertutup. Yang mana aja? Ya, nanti baik di anggota tayamum, berarti anggota tayamum muka dan tangan. Perbannya ada di muka atau ada di tangan. Atau di anggota yang bukan tayamum, berarti ada di kaki. Kalau di pantat sih dia ada omongin, nggak kena wudhu. Di kaki atau di mana? Di kepala. Ya, kayak gitu ya. Sekarang dia wudhu. Sampai di mana anggota tubuhnya yang ada tutup, yang ditutup, yang dipakai perban atau dipakai gips. Mana misalnya? Muka. Ya udah diwuduin yang, paham ya? Wuduin tuh kan, wudhu kan nggak kayak orang mandi, air asal jalan begitu tuh. Kenain tuh yang sehatnya. Kan udah tuh yang di kitab kecilnya tuh. Ya, dia berwudhu yang sohehnya aja, goslah soheh. Soheh artinya yang sehat. Tuh wudhu. Misalnya apa nih, matanya yang ditutup. Ya, matanya yang ditutup bisa gak? Bisa, habis operasi mata. Ya apaan aja, pokoknya mana aja deh yang ketutup. Ya, yang penting bukan dompet lo yang ketutup gitu. Miskin lo. Nah, udah. Tuh, nah, tuh wudhu. Ya, udah wudhu selesai. Nah, ya tayamam anis jari. Kemudian dia tayamum dari yang luka. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa tayamum. Bukan dipakai tanah, pakai debu yang lukanya doang, bukan. Tayamum. Tahu kan tayamum? Nah, jadi pas dia wudhu, niatnya nawaitul wudhu atau nawaitu apa? Nawaitul wudhu atau nawaitu toharotah li sholah gitu, atau nawitul, banyak nih niat dipakai bahasa Indonesia juga boleh. Udah lewat tuh pelajaran wudhu. Udah selesai. Udah inti keringin dah. Ya, keringin. Nanti kan mau pakai ini.
Nah, udah niat itu nawaitu istibahata fardi sholah. Udah nih. Tayamum biasa tayamum. Paham nggak? Bukan ini aja tayamum. Kalau tayamum kan nggak masalah ini yang matanya tadi. Kalau begini kan habis basah. Besok ditabok sama dokter. Kamu lu basahin kan salah lagi ntar. Udah dokter pesen nggak boleh. Paham itu ya? Tayamum. Udah tayamum. Kan begitu doang tayamum. Udah sekali udah. Kemudian yaksilu sohe minal badwi. Setelah itu lanjutin deh. Udah kan muka tadi ya, tinggal apaan? Wudhu. Habis muka apa? Lu bingung Pak deh. Tangan sampai habis selesai. Gampang nggak? Ya, nah, udah. Yaksilu sohe. Kemudian yamsahu bilma ala satir aladi alal juri. Kemudian kalau misalnya tadi dia ini yamsah bukan yaksil. Kalau yaksil tuh airnya jalan gitu, paham ya? Walaupun pakai tangan. Kalau yamsah itu ngusap, ya ngusap. Ya, jadi ketika dia ini begini, usap aja begitu tuh. Ya, nggak usah menjadi lepek enggak. Pada air tuh usap aja tuh yang apa? Bilma ala satir di atas penuh menutup yang luka. Yuk milu mabakia minal wudu. Kemudian sempurnakan tuh wudunya sampai selesai. Sudah begitu. Baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana nutupnya tuh luka itu? Bisa jadi kita nutup dalam keadaan hadas kecil lagi nggak ada wudu. Bisa juga menutupnya dia di atas wudu. Jadi ketika sebelum ditutup, ya misalnya patah tulang gitu. Kalau luka, memang ribet juga deh. Tapi kalau ente berani, udah asal wudu aja. Yang penting dalam keadaan suci baru ditutup. Paham ini? Kayak pakai khuf. Kita dulu belajar waktu di Kebun Baru tuh khuf. Ya, pakai khuf tau kan ya? Kos kaki, tapi bukan kos kaki kayak sepatu, tapi kayak model kos kaki itu adanya di sini nggak ada pakai khuf nggak. Ya, lu keringat dingin bisa. Panas maksudnya karena dia bentuknya seperti kulit. Kayak kos kaki tapi kulit. Di Saudi orang pada pakai tuh. Khuf namanya. Nutupin dua mata kaki. Jadi bukan sepatu. Kalau sepatu kan nggak nutupin. Kalau ini nutupin mata kaki gitu. Tuh bisa segini nih. Tuh pakai dia. Kayak film Jepang. Tahu nggak? Film Jepang. Tahu kan? Bukan sepatu ini, bukan. Bentuk bukan itu. Ada khuf namanya dijual khuf. Itu dipakai biasa lagi musim dingin. Nah, jadi makainya ketika udah bersuci, udah wudu dipakai. Jadi nanti ketika dia wudu ini nggak dibahas, cuma digituin doang tuh. Paham ya? Di atas khufnya itu. Nah, begitu juga. Ya. Jadi lukanya ini atau di patahnya ini diambil wudu, kemudian baru digips. Artinya ketika dia memakai perban atau gips atau apapun juga yang namanya penutup dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci, bagaimana permasalahannya? Ya, tuh karena di sini bisa menjadi kodok di dalam sholatnya dia. Apabila idza kana satir al-jabirah, apabila ada penutup atau perban fi adwin min a'dha'i tayamum, pada anggota tayamum seperti wajah atau dua tangan, yajibu alaihil qada mutlaqon, maka wajib atasnya qada mutlaqon. Kalau penutupnya itu ada di anggota tayamum, wajah atau tayamum. Baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada lukanya atau penutupnya di anggota tayamum, wajah atau tangan, maka mutlak nanti qada. Ya. Baik. Kemudian apabila di bukan daerah tayamum, bukan anggota tayamum, misal ada di mana? Di kaki, ya, itu bukan anggota tayamum. Maka di sana ya, kalau dia nutup lukanya sekedar, kan ada orang lukanya dikit tapi nutupnya banyak banget. Paham nggak? Lukanya dikit tapi diperban banyak banget. Padahal bisa, ini kaki ini kan kaki tuh, ini kan bukan anggota tayamum. Ini kan lukanya, tempel aja pakai perban begitu. Yang ditutup banyak. Apalagi yang namanya kayak patah begitu, kesemuanya kan ditutup. Benar nggak? Pernah lihat kan? Nah, kan ribet itu.
Nah, kalau itu semua udah dikodok dah, sebab itu syaratnya ditutup juga tidak menutupi semua tuh. Bigot drill jurhi, ya sekedar yang tempat luka, ya tempat yang luka. Nah, makanya harus dikodok sudah, ya. Nah, wa iza lam yakun ala jurhin. Adapun jika tidak ada, ya, ala jurhin, di atas luka itu satir penutup, ya. Kalau luka itu tidak ada penutup. Paham nih ya? Kalau itu kan permasalahannya ada penutup, ya. Kalau luka itu pakai penutup atau badannya, ya kan luka bukan ditutup aja, ya patah tulang juga ditutup. Pokoknya di badan ini nggak ada balutan, nggak ada tutupan. Ya, kalau ada tutupan yang sudah tuh. Kalau dia pakainya di tempat yang anggota tayamum, kemudian nggak ada wudhu sebelumnya, maka wajib kodok sholatnya. Tapi kalau dia bukan di anggota tayamum, kemudian di atas wudhu, dia udah berwudhu, dia baru pakai, itu nggak ada kodok. Paham tuh ya? Nah, bagaimana kalau lukanya sekarang nggak ditutup? Fayajibu alaihi an yaksila soheh. Maka wajib dia membasuh yang sohenya aja. Yang sohenya aja. Ini nggak ditutup nih, yang sohenya aja. Udah itu setelah itu wayatamam. Setelah itu dia tayamum. Kalau nggak pakai penutup, dia basuh yang sohenya aja, bukan yang luka. Yang sohe, tapi nggak pakai penutup. Kemudian dia tayamum. Kalau namanya tayamum, kena, tapi kan nggak bahaya. Karena nggak pakai ini. Loh, tanah juga kan nggak nempel. Debunya nggak besar. Wala kodo'a alaihi mutlakon. Maka tidak ada kodok buat dia mutlak. Walau kana fi a'doi tayamum, sekalipun ada di tempat anggota tayamum. Jadi paling selamat emang nggak pakai jabiroh, pakai penutup gitu aja. Ya, tapi kalau memang pakai penutup juga, semisalan apalagi bukan luka seperti patah dan sebagainya, sebaiknya wudhu dulu dah. Entar dulu tukang urut. Ada wudhu dulu lebih enak supaya nggak ada kodok sholat. Paham tuh ya? Nah, kalau kagak kodok gitu. Ya. Sudah. Nah, nanti baru kita bahas mubtilatit tayamum, yang membatalkan tayamum. Ya. Oh, ini dulu dikit nih sebelum membatalkan tayamum. Hukmu malam yajid ma'an wala turoban. Hukum apabila tidak mendapatkan air dan tanah. Kita mau pakai air, memang nggak ada air. Cari tanah. Tanahnya ora. Bisa begitu? Bisa. Ya nauzubillah min dzalik, ke penjara. Penjara bukan penjara yang negara merdeka. Yang namanya negara merdeka pasti kan namanya makan, olahraga aja ada. Sholat gampang dah. Ya nggak persulit. Pasti yang namanya tempat penjara ada rumah ibadah. Ini kalau di penjaranya perang, camp, tahu ya? Nonton nggak kayak film Rambo? Kan di penjara tuh ceritanya, itu kan kalau Rambo menang mulu ya. Dia ceritanya, nauzubillah, inti di penjara, di camp, yang mana nggak bisa keluar, nggak bisa apa, nggak ada makanan, apalagi air, walah nggak ada tanah. Gimana tuh? Tetap hukumnya sholat. Ya, hukumnya sholat. Ya, wala turab sholat fardhu. Sholat bila wuduin, tanpa wudu, tanpa ada tayamum, udah wawa ada, nanti diulang. Ya, diadah. Ya, nggak apa-apa. Contohnya apa? Seperti kita lagi di dalam kendaraan. Ya, di mobil, hurmatul waqt. Kita sholat menghormati waktu, betapa pentingnya. Jangan sampai kita nggak sholat. Ntar aja sholat di rumah. Enggak, sholat ya di kendaraan. Walaupun tanpa wudu maupun tanpa tayamum. Ya. Atau orang yang dalam keadaan di penjara. Atau orang yang dalam keadaan memang nggak ada air, nggak ada. Bahkan dalam keadaan terbuka auratnya. Tetap nggak boleh meninggalkan yang namanya
sholat. Nah, pentingnya, kenapa? Ibadah yang paling tinggi, ibadah sama Allah Ta'ala, kan hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau hablum minan nas tuh bakti sama orang tua, bakti sama guru, itu tertinggi tuh. Ya, bakti pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau hubungan sama Allah yang paling tinggi, sholat. Terutama sholat 5 waktu. Tuh udah jangan ditinggal. Dan 5 waktu yang paling afdol, subuh. Subuh itu paling susah, paling sulit. Ya, makanya Anda udah kasih tahu kalau ente nggak mau jadi orang miskin, jangan pernah tidur subuh. Ya, udah kasih tahu tuh. Ya, ntar Anda kasih tahu kitab-kitabnya. Anda belum buka lagi, karena kalau nggak pakai kitab, mungkin orang nggak percaya. Ya, ente beramal nih malam nih, amal malam nih, sholat tahajud, ibadah, wirid, zikir dan sebagainya. Ente boleh lihat sih sebenarnya di kitab-kitab wirid amalan sholat dalam tahajud, sholat tahajud doang, bacaan nggak ada yang disusun, jarang ada, Anda dikit. Tapi ketika sholat sunnah subuh, begitu banyak itu ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW kasih doa-doanya panjang. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Terus yang kita lihat bisa di kitab-kitab ulama. Habib Abdullah bin Al-Haddad ada kitabnya. Habib Umar bin Hafiz juga. Ya, minimal subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian setelah itu sholat. Sholat subuh. Habis sholat subuh, jangan tinggal baca-bacaan doa. Aurat sunnah-sunnah yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan tuh sama ulama yang kita kenal Wirdul Latif. Isinya apa? Sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Wirdul Latif. Kemudian baca Yasin. Sampai datangnya apa? Sampai datangnya waktu duha. Itu pahalanya haji, umroh. Ya, taman. Nabi bilang sempurna. Dan yang pasti gak bakal jadi orang miskin. Ya, itu yang kalau yang lainnya enggak. Kita beribadah di waktu malam bagus, setelah subuh kita tidur, artinya semua hilang. Apalagi kalau sholat. Sayang banget kita malam dengan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, pagi, subuhnya lewat, kesiangan. Apalagi malam tahun baru, kesian banget. Dicatat malaikat tahun baru, tahun pertama kita subuh kesiangan. Ya, jangan ketipu. Ya, jangan ketipu. Nggak salah, ente guru ane bilang ente mau begadang nggak apa-apa, guru ane almarhum. Ya, lu mau begadang nggak apa-apa, yang penting subuh jangan telat. Tuh guru ane. Terserah, ya, lu mau tidur nggak tidur. Ane juga pernah nemenin guru sampai malam, sampai subuh, tapi nggak ninggalin sembahyang subuh. Tapi ane sholat, tapi telat, tetap jangan sampai telat. Tahawan tahu gak? Ringan-ringanin, gampang-gampangin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celaka orang yang lalai dalam sholat. Celaka orang yang sholat. Langsung disebut. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholatnya lalai. Baik lalai waktunya, lalai ilmunya. Di dalam kitab Abi Usman bin Yahya, ya, kitab Tanbihul Ghafilin yang bahasa Melayu, 15 siksaan orang yang meringankan sholat. Tuh ringanin tuh, bukan ninggalin. Kalau ninggalin udah tahuan hadisnya. Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafaro jiharot. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka telah kafir dengan nyata. Sengaja. Tapi ulama masih baik ngasih tahu yang sengaja itu dia ninggalin. Kalau sengaja ngajak dimeremehkan itu sholat maka kafir dia. Murtad dia. Tapi kalau dia takut kalah aja main nafsunya, belum jadi kafir imannya, tapi baru kafir dalam nafsunya dia, bukan zatnya. Ya, kafir kufur dalam kelakuannya. Ini yang dikatakan tahawan. Tahawan ini meringankan. 15 siksaan Allah kasih. 6 di dunia, 3 di saat mati, 3 di dalam kubur, 3 ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan. Ya. Wa nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kita miskin terus. Ya, subuh paling utama tuh. Jangan ditinggal subuh. Ya, banyak orang ketipu. Pas subuh jam 4 tuh, subuh deh. Kita udah begadang udah enak-enak, ya, 4:30. Ngantuknya luar biasa. Dengan berantem sama Jepang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani
Ya Rasulullah. Allahumma nubzatun min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nubzah, ringkasan dari akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian keberapa itu? Masih kedua ya? Ya, masih setengahnya. Oh, wa idza faqada rajul min ashabi salasata ayyam sa'ala anhu. Ya, sampai situ tuh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila seseorang nggak ada di hadapan Rasul, faqada tuh nggak nampak, min ashabi dari sahabatnya, salah satu ayam selama 3 hari, sa'ala anhu. Nabi langsung tanyain. Tuh. Paham nggak tuh? Tuh akhlak tuh. Guru begitu juga, sama muridnya 3 hari aja nggak kelihatan, ditanyain kemana dia. Tuh. Kalau orang sekarang ditanya begitu, pudul banget tuh guru. Tuh. Paham tuh ya? Nanyain si Fulan kemana, nggak ada. Itu jangan inti anggap tuh guru fudul amat, tahu gue fudul ya? Mau tahu urusan gua aja, gua lo begitu tuh orang sekarang. Padahal nanyain itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang sekarang ditanyain ngambek malah. Ya. Hah? Kepo. Ya. Bukan, itu Rasulullah nanyain bagaimana sahabatnya. 3 hari nggak kelihatan, ditanyain. Kok bisa begitu 3 hari? Karena setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Tiap hari ngaji. Kita seminggu sekali aja males, apalagi sebulan. Ya, tiap hari. Ya, makanya nggak ada deh kita dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan nuntut seseorang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Kalau inti mau sempurna nuntut seorang guru, ane tuntut inti sempurna seperti sahabat Nabi. Paham tuh ya? Ya, sahabat Nabi jiwanya, ruhnya, nyawanya buat Nabi Muhammad SAW. Lalu inti tuntut kesempurnaan ke seseorang. Menuntut sempurna, dirinya nggak sempurna. Inti menuntut sempurna istri inti. Inti sebagai suami nggak sempurna. Inti menuntut suami inti supaya sempurna. Inti sebagai istri nggak sempurna. Paham ya? Jangan nuntut seseorang sempurna, nuntut Habib, nuntut Kiai untuk sempurna. Lu nggak sempurna. Ya, makanya Islam nggak boleh jelekin orang. Ada orang padahal nikah halal, cuma karena bininya 2-3, jadi ceritaan. Ya, nggak boleh. Islam tuh nggak ada begitu. Kalau misalnya orang salah korupsi, ya udah tangkap, hukum. Kalau nggak berlaku hukum dan sebagainya, ya urusan dia sama Allah Taala. Jangan kita cuma komentar nyalain orang. Padahal kita belum tentu lebih baik dari dia. Ada pejabat selingkuh misalnya, habis. Apalagi perempuan kaum Hawa. Serem. Inti juga laki, jangan lemes. Ya, ngomongin orang begini-begini. Apalagi TikTok tuh. Serem. Ya, udah ke dirinya suci aja. Jadi kan belum ketemu, coba begitu. Ya, hukum udah ada. Jangan kemudian melecet kita kemana-mana. Buka-buka aib orang yang belum tentu aib kita lebih banyak dari dia. Allah nggak buka aja. Ya, pahamin tuh, hati-hati tuh. Gibah namanya. Gibah itu ceritain benar. Itu namanya gibah. Kalau nggak benar namanya fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Ya, apalagi medsos. Waduh, nggak bisa narik kembali tuh omongan. Ya. Makanya main medsos ane nggak mau komentar. Kalau di TikTok, waduh, apaan aja dikomentarin orang. Tanggung jawabnya dosanya gimana nanti? Ya. Baru tahu sebelah pihak, baru tahu setengah, baru emang bodoh lagi nggak ngerti. Buzzer lagi emang dibayar, ya biarin deh tuntutan dia ntar di akhirat. Ya, tapi dia emang nggak percaya akhirat susah. Ya, orang sekarang kan nggak bertuhan, nah itu yang susah. Jadi nggak percaya ada janji-janji Allah Taala nanti, ada balasan-balasan Allah Taala. Baik, ya. Kalau ditanya nggak ada sahabat Nabi 3 hari aja, sa'alanhu. Fa in kana ghaiban da'alahu. Apabila nggak ada, memang gaib, Nabi doain dia. Wa in kana syahidan zarahu. Kalau memang syahid, emang ada, ya. Zarahu, Nabi tengokin. Wa zarahu tuh nengok ya, bukan zaro itu ziarah musi orang mati, ya. Dikunjungi. Wa in kana maridan adahu. Kalau memang sakit, Nabi jenguk dia. Tuh makanya Nabi tanyain begitu. Ya. Baik. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi. Dan Nabi apabila berjanji dengan sesuatu yafi bihi,
nematin janji. Tuh. Ini orang yang sekarang susah. Ini capek sama orang sebenarnya. Ya, apalagi soal janji. Jam sekian, janji ini, janji itu, janji ini. Ini Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab, ada orang berjanji, ya mau bayar, dia jadi punya utang, kemudian dibayar setengah, janji Nabi nanti setengah lagi, tanggal sekian. Itu Nabi ingat. Ya, orang tersebut Allah lupain tuh. Kemudian ingat setelah 3 hari kemudian. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru ingat. Astagfirullahaladzim, gue punya janji sama Muhammad. Belum jadi Nabi, Nabi Muhammad SAW. Belum jadi Nabi. Diingat. Langsung ke tempat yang dia janji sama Nabi. Nabi masih duduk di situ. Nabi masih nungguin di situ. Ya, bahasanya apa ketika datang? Kata Nabi, inti bikin susah nih. Ini bahasa condet aja, bahasa Betawinya begitu. Inti bikin susah nih. Ya, Nabi nggak marah, cuma ngomong begitu, inti bikin susah nih. Ya, itu belum jadi Nabi, makanya Nabi Muhammad SAW ya, itu sudah terkenal akhlaknya luar biasa sebelum jadi Nabi. Makanya Allah didik dulu tuh perkembangan itu. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baiknya didikan Allah Ta'ala. Nabi itu yang didik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga umur 25 aja sudah terkenal dengan Al-Amin. Ya, luar biasa. Ini belajar alhamdulillah. Ya, sama guru-guru yang benar-benar menepati janji. Ya, ana ikutin almarhum. Ya. Sol, tungguin tuh si Fulan, ini nggak sebut. Ya, ntar jam 12 dia begini. Janji nih jadi sama si Fulan jam 12. Ana nungguin belum datang. Lewat jam 12, lewat 2, lewat 3 dah. Taruh lewat 5, kan sebentaran ya. Ya, Habib lihat dia. Suruh pulang. Ya, Habib. Lu cari taksi. Sampai begitunya tuh. Sampai muridnya mau jalan, lewat aja 5 menit. Paham tuh ya? Anak-anak belajar mana? Kalau jam sekian, jam sekian. Kalau anehnya sih biarin deh, ngajak begituin. Lalu Anda tinggal berapa kali anak-anak tuh? Ya, jalan aneh, Anda udah di mobil, Anda tinggal. Tuh, kebiasaan, ngebiasain. Anda jam begitu juga inti ngaji, biasain. Jam 9, jam 9. Guru Anda begitu. Jam 9, jam 9. Karena beliau memang udah uzur, beliau sendiri yang bilang maafin karena sudah tua. Jadi agak maju. Ya, begitu biasain. Kenapa makanya sekolah tuh jam 7 bel teng 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 teng. Itu karena akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiplin sama waktu. Janji ditepatin. Ingat loh, janji itu utang, bakal ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente tanya yang Anda buka pengajian, pernah gak Anda telat? Hah? Pernah gak Anda telat? Murid yang telat. Di Depok Anda pernah telat gak? Datangnya jam berapa? 4:30 udah datang, jam 5. Ngajinya maghrib. Tuh aneh. Kecuali Anda ada keperluan lain. Aneh begitu ngaji. Ya. Amin tuh. Aneh kalau ada maulid juga sama. Aneh gak pernah. Disiplin. Jam berapa ya ceramah? Guru aneh nih almarhum. Ya. Orang ikan tahlil misalnya. Tahlil, Beb, jam berapa ya? Habis Isya, iya ntar gue datang jam 2 malam. Jangan jam 2 dong. Ya kan lu bilang habis Isya. Habis Isya itu, panjang. Tepatin jam berapa lo? Gitu. Paham ya? Jam 8 datang beliau. Ada orang langsung. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat Habib bikin. Tepat waktu. Ente telat aja, hilang. Maksudnya kelar. Mau di semuanya tuh. Kalau maulid nih, ntar ente lihat maulid nih. Gak nungguin ente, enggak. Kita yang mesti ini jam 4. Habib Ahmad Kunjung lihat. Mulai lo telat dikit, telat. Jangan dibiasain. Kalau ente mau jadi pemimpin, biasain. Makanya orang-orang hebat itu yang pasti berjalannya begitu. Kalau yang dari mudanya, nggak jadi orang apa-apa deh. Biar ilmunya banyak juga. Kalau dia telat, dia ini. Enggak. Ilmu boleh banyak, tapi nggak terpandang jadinya. Ya, karena ilmu itu bukan yang di Nabi minta, tapi akhlak dan adab. Ya, enggak ilmu janji, disumpah, ya, daripada bohong, daripada korupsi. Ya makanya kalau udah hal-hal yang kecil aja berani, nanti lama-lama yang gede. Ya. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Apabila berjanji ditepatin. Wayanha dan Nabi melarang asyad dan nahyi.
Sangat-sangat melarang tuh, asyad dan nahi, sangat-sangat melarang an ikhlafil wa'd, daripada menyalahi janji. Ya, sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tuh. Ya, mas'ula akan ditanya. Wa kana yuhibbu an yunadzim a'malahu wa yutqinaha. Ya, benar? Wa yutqinaha. Ya. Itu yukinaha itu dari an. Ya, jadi di fathah. An yunadzima a'malahu wa yutqinaha. Dan adalah Nabi sangat suka, mencintai, senang, suka yunadzim, mengatur apa a'malahu, pekerjaan-pekerjaannya. Atur yang benar, yang rapi. Dulu-dulu aneh nyatet. Takut lupa. Ya, karena aneh dulu kan aneh nyuci sendiri. Kalau sekarang kan bini. Ya, aneh mau nyuci, bini nggak ngasih. Catat aneh. Ya, di meja belajar. Jumat ini anak aneh sering aneh omelin loh. Ya, waktunya nyuci, waktunya ini aneh atur itu semua. Paham ya? Jangan wala tagullanna inni fa'ilun zalika ghoda. Sesungguhnya aku mengatakan bahwasannya aku kerjakan besok. Itu Allah kasih tahu Nabi Muhammad SAW. Tar aja besok coba. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Nyuci. Ada waktu kerjain. Jangan besok. Jangan besok. Akhirnya apa? Keimbasnya. Utang. Tarsok. Utang begitu. Ada duitnya nggak mau dibayar. Besok. Karena kebiasaan dari yang kecil tuh. Ntar. Pas besoknya numpuk tuh cucian, hujan. Kan? Besoknya lagi jalan. Kemarin kemana? Islam tuh belajar, jangan ntar usia tambah 15, tambah 20, tambah 21, tambah kawin, diminta kawin. Bego juga. Gak ngaji, gua aja belajar aja bego sih. Ya, anak-anak suruh belajar, udah belajar. Kawin belakangan ntar. Ya, ilmu yang nyamperin. Ya, tuh guru Umi Ani dulu ngajarin begitu. So belajar yang benar. Kalau udah belajar ilmu, ya dunia nyamperin kita. Ya. Itulah, ya atur tuh. Ya, waktu kita atur. Ini Nabi yang ngajarin nih. Kalau ente atur semuanya itu, ente lihat buku-buku Anda kitab. Ntar ente belajar karena ntar ada bagian sendiri-sendiri. Ini hanya simpelnya aja. Nabi begini nih, cinta dengan aturan-aturan. Gitu. Ntar cara-caranya ente tinggal belajar tuh kitab aturannya. Tafsir paling atas Al-Quran, tafsir bawahnya baru hadis, bawahnya baru kitab-kitab. Ada. Ini diatur yang penting. Ya, pakaian semuanya jangan mencari atuk-atuk dulu, jangan mentarik. Hampir begitu guru kita. Tempat naruh ini, wah rapi. Paham nggak? Tempat naruh lemari pakaian, jangan lemari pakaian buat naruh piring. Pakaian ada di mana-mana. Aduh, ya. Itu kan biasa pesantren begitu. Nggak boleh. Dari awal kalau didikan udah begitu, itu akan dari muda begitu, sampai tua nggak bakal hilang. Itu jangan biasain. Lu tanya hari mana? Biar rapi tuh susunan. Ada dari muda nih anak-anak ditumpuk begitu. Makanya aneh marah anak-anak begitu. Ntar dia bakal kawin, dia begitu. Karena semuanya dari dasar muda. Maka Nabi dididik dari awal, dari kecil. Allah Ta'ala. Sampai 40. Baru diutus Allah Ta'ala. Kita nggak ada didikan gitu-gituan. Cuma belajar doang. Gosop sendal orang. Nggak main pakai. Nggak sembarangan tanpa izin. Akhirnya apa? Nanti kebiasaan. Pas sudah gede, nilep duit orang biasa. Karena semuanya dari hal yang kecil. Paham ya? Jangan anggap kecil, kan aneh disiplin. Makanya aneh bawel banget. Kalau buat sama anak. Ya. Karena nanti buat kehidupan dia. Ya kan alhamdulillah aneh nikmatin sekarang. Jalur aneh bukan jalur eksekutif. Enak kalau jalur eksekutif tau gak ente jalur eksekutif? Bapak lo kaya. Ibu lo kaya. Atau bapak lo orang terpandang. Bapak lo kiai. Paham nih ya? Yang terpandang. Enak gak? Enak, tapi nggak dapetin belum tentu. Ilmu belum tentu nurunin. Ya, ilmu itu cahaya. Ilmu nurun, laisan nurunin.
Agama, ilmu itu cahaya bukan turunan. Harta aja kalau anaknya nggak bisa seperti bapaknya, habis. Bapaknya kaya, anaknya belum tentu lebih kaya. Maka Anda didik anak Anda biar dia lebih jauh dari Anda. Baik ilmu, semuanya akan ikut. Jalur enak sebenarnya kadang-kadang orang dikasih. Bapak orang ngetop, ibu orang ngetop, udah punya segalanya. Dikawinin, yuk, Masya Allah. Miskin, bukan menghina, miskin. Ya, kita orang tua, bukan merendahkan orang tua, aneh bangga justru dari begini nih nanti belajar. Tanya ada aneh tuh, dari aneh putus sekolah karena abah aneh nggak kerja, nganggur, bukan nganggur karena nganggur, emang susah kerja pada saat itu, apalagi zaman sekarang. Rumah di rumah mertua, nggak punya abah aneh rumah, barang semua dijual-jualin karena buat makan, nggak minta-minta sama orang. Aneh akuin, makanya aneh nggak mau maksa, takut stres orang tua. Kita berasa kan sebagai orang tua. Alhamdulillah Allah jaga. Kalau kagak ngomong sendirian di jalan. Bagus punya orang tua juga ibu. Kalau kagak berantem mulu, piring pecah, bro. Paham tuh ya? Bagus orang tua aneh yang masih mau ada usahanya. Coba kalau cuma mancing, wah berantem lagi dah. Oh luar biasa. Ya, ibu bapak alhamdulillah. Ya, jadi semua ada hikmahnya. Ya. Anda mau nikah aja takut bakal orang tua pasti pikiran, orang tua pasti mau keluarin segalanya, tapi nggak punya ini. Ya, ini dinikahin kita enak segalanya macam. Ya. Nah, makanya belajar tuh bagaimana ya aturan-aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Wa yutkinuha, dan disempurnakan oleh Nabi. Diatur, disempurnakan. Naruh sepatu di mana sepatu, sendal di mana sendal, pakaian semua, ya piring-piring. Maaf nih, inti lihat deh orang-orang yang kita anggap orang menengah ke atas kaya gitu. Inti lihat rumahnya rapi apa kumel? Hah? Rapi gak? Rapi, emang demen kerapian yang Anda temuin begitu. Nggak mesti kayak dari bawah inti rapiin begitu tuh, hal begitu. Allah kasih nanti. Itu diantaranya kalau guru Anda bilang nih, makanan naruhnya apa segala macam, sendoknya gak sembarangan ini. Ya, ini tanda kita syukur sama Allah Ta'ala. Paham gak? Inti rapiin. Padahal inti orang biasa, tapi inti rapiin. Itu tuh tanda inti bersyukur sama Allah. Ya gak? Nanti Allah kasih tambahan. Siapa yang bersyukur? Kan udah tahu Al-Qur'annya. Akan ditambah. Akhirnya jadi orang kaya insya Allah. Belajar begitu dari miskin, masa dari kaya, kan kita bilang kita bukan turunan orang kaya. Bisa kaya, diantaranya tentu doa orang tua, tentu banyak. Nah ini jalannya diantaranya. Biar punya kehidupan, biar rapi, jangan jorok. Anda kan tulis dulu, ingat gak dulu di Jawa sekarang, jorok mainan setan. Kalau bersih, itu acara Nabi aturannya. Marah banget tuh pakaian pada dijembrengin, bilang, dulu anak pesantren anak buang-buangin tuh. Dulu tanya anak pesantren sampai nangis-nangis. Baju 3 hari direndam bau, bodoh. Dia nggak tahu Nabi wangi banget. Ya. Bersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, nih kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ingat nih, Nabi yang katakan nih. Innallaha wa yaqulu, benar ya? Wa yaqulu, dan Nabi bersabda. Kenapa Nabi begini mengatur rapi? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mencatat setiap kebaikan atas segala sesuatu. Inti buat baik. Buat baik nggak mesti uang. Biar atur, biar rapi gitu dia. Gitu, rapi gitu. Dicatat sama Allah Ta'ala inti kebaikan. Jangan kecilin tuh, orang Islam pahala banyak banget. Nggak mesti nungguin kaya dulu, nungguin ngetop dulu. Enggak. Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ngetop, kita miskin, kita papa, nggak punya duit. Bisa sesuatu yang begitu tuh kita rapiin, sendal yang rapi. Masalah sahabat Nabi tukang rapiin sendal Nabi dirapiin. Ya. Tuh. Allah mencatat apa? Ihsan, kebaikan ala kulli syai', pada setiap sesuatu. Ya. Ini hadisnya akhraja Muslim fi shahihi. Wah, hadisnya sahih. Ya. Wa yuhibbu aidan nazafah fi jami' asya' fi ta'amin wa libasin. Mana? Fi ta'amihi wa libasihi wa maskanihi wa ya'muru bin nadhafah. Dan Nabi juga sangat mencintai, senang kebersihan pada segala sesuatu, baik makanannya, baik pakaiannya,
baik tempat tinggalnya, wa ya'muru bin nadzafah, dan memerintahkan kita untuk bersih. Tuh makanan apa biar bersih. Ya, aneh nyuci piring, ajarin tuh biar rapi tuh. Jangan aneh kalau piring tuh ngelihat, tahu gak piring bersih nih, bawahnya tuh suka nggak dibersihin, digosok, jadi hitam. Daki, tahu gak daki? Itu dilihatnya nggak enak. Biasain kalau misalnya mau ngopi ama apa lagi tuh? Abi ngeteh, itu kan yang apalagi teh tuh, ada namanya kafeinnya apa kalau tehina tuh. Jadi bekarang. Lainin. Kuning tuh kan dia kalau bes ngeteh kuning nggak? Kuning. Biasanya bedain paham yang bekat air putih. Anda tanya hari mana itu? Air ya ini dipakai orang lagi. Jadi pas kita pakai air putih tuh warnanya kuning-kuning, tau gak? Dilihatnya nggak enak, karena lo yang minum sih oke, nggak jadi masalah. Coba lo sediain sama orang. Rada ngeri orang minumnya. Jember. Paham nggak? Ya lo sih emang orang Jember, kagak Jember. Kalau ngadepin orang, biar rapi. Anda dapat guru, Masya Allah. Ini yang sekarang apiknya luar biasa juga sama. Allah temuin aneh yang begitu-begitu, bukan yang kalau aneh nih orang temu yang jorok-jorok aneh. Aneh masih nganggap diri aneh jorok karena ngimbangin. Sebab kalau aneh nggak ngimbangin, aneh ngomel mulu tiap hari. Lihat begituan kotor, makanya aneh suruh kerja seminggu sekali biar punya diri, biar belajar. Mudah-mudahan nanti ketularan dia jadi rapi. Gitu, anak bininya jadi rapi. Aneh ngarepinnya begitu doang, masih males aja. Ya, seminggu sekali. Kemarin nggak ada yang ini. Ya, biarin dia yang males, Allah kasih biar jauh aja mana. Ya, ini nyari murid nggak banyak, 3 orang cukup, tapi manfaat dunia akhirat. Kan Anu bilang, benar gak? Ya, kayak dunia, kayak akhirat. Nggak perlu banyak, bikin pegel, bikin fitnah. Ini ajaran agama. Libasi, pakaian juga begitu. Pakaian ini yang namanya bersih nggak mesti baru. Ya, pakaian taruh sendok di mana tempatnya, ini piring gelas di mana. Ya, ini sedikit doang nih, kalau Anda tuturin nih sampai jam 12 malam nggak kelar nih atu-atu. Ada kitab-kitabnya ada. Ya. Naruhnya usahakan nih Habib Usman, usahakan tuh jangan ada sabang-sabang. Tuh ya Resul Fager, warsi miskin. Jangan biasain tuh kalau udah malam jangan ada gelas ini kotor, udah bersih semuanya. Umi Ane tanya, nggak pernah ada. Makanya dari kebiasaan begitu, Ane punya guru, Umi Ane tuh nggak ada lagi. Ane nyuci dulu tuh kalau habis minum malam, supaya nggak ada lagi. Gitu. Ini kita, ya Allah, piring masih beletakan dan sebagainya. Ya, untung anak-anak udah belajar yang perawan tuh. Ya, yang laki nih emang rada susah laki. Yang perawan tuh pasti dinyuci dulu sebelum nih. Jadi bersih, jajarin nggak ada yang kotor-kotoran. Inti kan masih ada tuh bekas-bekasnya. Ada tulang-tulang. Inti tahu tulang makanan siapa? Ya demen jen di rumah inti. Gitu. Ya, belum lagi pakaian yang robek jangan dipakai, pakaian yang digantung di kamar mandi udah jangan dipakai. Waduh. Inti kalau tahu ya udah terlalu panjang nih ntar kalau inti ini. Ini gambaran doang di sini nih. Nanti ada pelajaran kalau mau dipelajarin tentang kebersihan pakaian, kebersihan apa makanan. Ya, ini bukan berarti bersih ini kita mesti makan yang enak-enak, bukan. Paham nggak? Ya habis makan tuh jangan jember, makanya Nabi pakai suproh. Tuh, kalau emang nggak pakai suproh tuh suproh ya. Taplak meja deh ibaratnya gitu. Kalau nggak pakai suproh paling kagak biar rapi makannya. Maskanihi, tempat tinggalnya juga biar bersih. Ya, nanti belajar tuh jangan ada sabang, jangan ini dan sebagainya. Wa ya'muru bin nadzafah, dan memerintahkan dengan nadzafah. Kama qala fi hadisi, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, an-nadzafatu minal iman. Ya, nadzafah ini kebersihan daripada iman. Artinya kalau inti punya sifat begini, berarti inti punya sifat daripada keimanan. Kan keimanan, kalau nggak ada keimanan sulit. Ya, walaupun ini katanya bukan hadis, Anda pernah dengar, ya, tapi di sini disebut akhrajat Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani fil Mu'jamil Awsat, dalam kitab Mu'jamul Awsat. Ya, ini Mu'jamul Awsat, ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, ada Mu'jamil Shogir. Ya. Lafaznya juga dikatakan takhallalu, ya, fa innahu nadzafah. Berselai-selai karena sesungguhnya itu kebersihan. Ya, itu salah satu nanti dalam makan sunnah makan. Anda belum ngamalin tuh. Satu ada bukan garam aja. Ini kalau garam soal kesehatan. Kalau ini apa namanya tusuk apa? Tusuk gigi. Itu jangan sangka tusuk gigi kayak di warteg.
di warung Padang, bukan, itu sunnah Nabi, ya. Nah, jadi boleh ente sediain di dalam rumah ente, ya. Paling kagak belum lo pakai, yang penting ente taruh, namanya sunnah. Ane belum ngamalin. Kalau udah ane ngamalin, mulai-mulai ane ngasih makan mesti ada gituan, karena belum jadi nggak nanya. Yang ane tanya masih tisu, ya, karena tisu mana. Kalau itu belum ane amalin, sebenarnya amalin. Ya, itu gigi kita ini pada begini apa? Karena enggak itu paling kagak. Nah, antar adabnya jangan di depan orang ini, jangan, ya, tutup. Itu supaya enggak ada yang nyangkut. Karena yang nyangkut inilah yang menjadikan itu, iya, jadi apa namanya? Jadi bekarang, jadi beulet gitu. Belum lagi pakai siwak, ya. Siwak nggak mesti kayu arak, paling kagak pakai sikat gigi juga bisa. Bayangin setiap mau sholat wudu, berapa kali kita gosok gigi? Bayangin. Jadi intinya kalau kita ikut kehidupan Nabi, baik dalam pola makan, pola minum, pola tidur, pola kehidupan, udah manusia. Dokter nangis, paham ya? Tapi nggak dikata telat kita belajar dari sekarang. Ya, tuh Nabi ikutin pola makan kalau kita mau sehat. Pola makan Nabi Muhammad SAW. Ini dari umur 20, itu hanya nyeselin makanya ngopi aja, makan kagak, main dan sebagainya, tuh makanya benci kartu. Itu sebab aneh dapat begitu. Aneh mau mati tuh gak. Gimana nggak cerita, udah cerita dulu. Tuh aneh pikir harapan aneh nggak bakal kawin kalau di umur 20-an. Makanya aneh bawel sama anak aneh. Tuh, paham ya? Tapi aneh bertahan, aneh belajar terus bagaimana untuk hidup ini walaupun waktu itu rokok belum hilang, ngopi belum hilang. Ya, yang penting tawaturan terus sampai akhirnya bisa nikah. Pas nikah terus, ya bisa begini sampai sekarang. Udah 30 tahun. Ya. Itu luar biasa tuh. Ya, ternyata itu pada saat itu kena asam lambung seperti gue, tahu kan? Rasanya mau kayak memati. Tahu ini memati. Ya udah nggak enak kan, rata-rata pada mati teman ani pernah kena penyakit asam lambung. Sebenarnya kalau udah kena ke jantung, hilang, meninggal. Semuanya dari perut. Aslul da al-maidah nih. Penyakit awalnya di perut. Kan yang kita makan. Yang kita makan ini nih, dari pola makan ada pola hidup. Belajar. Ane bawel karena ane udah ngerasain. Ya, kalau sekarang sih ane udah berpasrah karena umur ane kan buat guru ane. Ya, ane berpasrah. Jadi lebih enak ngadepin kehidupan. Ya, tapi tetap namanya ikhtiar wajib. Ikhtiarnya itu adalah apa? Yaitu pola makan diatur, pola tidur diatur. Kalau inti mau malam begadang ibaratnya tidur di awal waktu jam 8. Dibangun jam 1, jam 2. Wih, sehat gitu. Ya, karena Nabi tadi yang udah belajar tidurnya mubakir. Kita masuk adab naum ya. Oh, di pancoran adab naum tuh. Ya, diajarin tidurnya mubakiran. Tidurnya awal waktu apa ini kan kita ngaji, kalau lagi nggak ngaji di rumah tidur jam 8. Makannya jangan jam 8. Makannya jam 5 sore. Kan orang makan, Nabi kan makan malam, nggak makan malam. Ya, kayak orang-orang kampung makannya jam 5, jam 4, jam 5 udah makan. Jam 8 ente tidur. Jam 1 ente bangun atau jam 2. Udah dapat 6 jam tuh. Ya, udah puas. Ya, kalau lama enggak, dikit tidurnya jam 12 juga udah bangun. Kita tambah dah. Ya. Nah, itu seger. Ya, deketin bini jadi masalah. Karena Aulia malam memang bukan kayak kita, bukan. Makanya lama mandinya. Hadasnya lama, kotornya lama. Kan malaikat nggak mau dekat. Mereka bangun dibergalumi, dia mandi, di tahajud. Jadi nggak pernah tuh lama nanggung hadas kecil aja nggak pernah. Batal wudhu. Ada susah langsung mandi. Ya, kalau kira-kira kagak kalau kita, apalagi masih tinggal mertua. Tumben jam 10 malam mandi. Mertuanya bodol. Jam 12 bahas. Ya, tapi jalan-jalan itu banyak. Ya, ini salah satu jalan-jalan kemuliaan-kemuliaan. Ya, selain wirid-wirid, itu kehidupan yang kita jalanin ini bukan nggak berpahala, ternyata berpahala. Itulah ya, mudah-mudahan kita dapat pahami ya, ngikutin aturan-aturan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana